Oke, kali ini kita akan membahas soal ONMIPA Nasional Bidang Fisika dengan subbidang Termodinamika dan Fisika Statistik nomor 4. Oke, soalnya seperti ini. Intinya di soal ini, alam semesta itu diisi oleh neutrino yang terdistribusi secara seragam dengan suhu 2,7 Kelvin. Nah, di sini neutrino merupakan partikel mirip elektron dengan spin setengah, namun arahnya selalu sejajar sehingga ada satu keadaan untuk satu nilai momentum. Energinya adalah E sama dengan PC. Nah, kemudian di alam ini ada 3 jenis neutrino dengan pasangannya anti neutrino. Jadi totalnya ada 6. Terus kemudian jumlah neutrino dan anti neutrino dalam suatu daerah bervolume V itu tidak selalu konstan. V ini adalah volume alam semesta. Kita anggap alam semesta sebagai sebuah bola gitu aja. Oke, kemudian soalnya yang A, dengan mempertimbangkan keberadaan 3 jenis neutrino beserta masing-masing pasangannya, tentukan rapat keadaan momentum. Oke, kita coba jawab yang poin A. Oke, bagian A yang ditanya itu adalah rapat keadaan momentum. Oke, nah untuk menentukan rapat keadaan momentum, kita harus mencari dari perbandingan antara jumlah daerah total pada ruang fasa kemudian dibagi dengan jumlah daerah minimal yang sesuai dengan ketidakpastian Heisenberg. Nah, kita misalkan rapat keadaan itu simbolnya seperti ini, DG. DG ini sebagai rapat keadaan. Nah, kemudian jika kita integralkan, integral DG itu kan G ya. Nah, G ini sebagai jumlah keadaan atau jumlah degenerasi. Oke, kita pakai DG, rapat keadaan. Nah, DG ini rumusnya itu adalah yang tadi, total ukuran ruang fasa. Nah, kemudian dibagi dengan ukuran minimal yang bisa ditempati. Oke, ukuran minimal ini nilainya adalah H pangkat 3, dengan H ini adalah tetapan Planck. Nah, kemudian total ukuran ruang fasa biasanya disimbolkan oleh D gamma. Nah, D gamma sendiri ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, dia ini volumenya, spasialnya, kita lambangkan dengan D pangkat 3R, ini volume. Kemudian di ruang momentumnya. Nah, D pangkat 3R karena volume, ini adalah volume alam semesta. Sehingga D pangkat 3R kita bisa pakai V. Nah, sebenarnya jika kita pakai koordinat Kartesian X, Y, Z, D pangkat 3R ini adalah dx, dy, dz. Nah, pada kasus ini D pangkat 3R itu sebagai volume. Oke, kemudian D pangkat 3P. D pangkat 3P. Nah, ini sebenarnya kalau di koordinat X, Y, Z, dpx, dpy, dpz. Nah, kemudian dalam kasus ini, tadi di sini ada petunjuknya, yaitu rapat keadaan momentum dapat ditentukan dengan menghitung volume kulit bola berjari-jari P dengan ketebalan dp dalam ruang momentum. Nah, jadi kita bisa anggap
ruang momentum ini sebagai sebuah bola yang luasnya itu 4 pi p kuadrat. Kemudian karena ini volume, maka kita tambahi dp. Ini sebagai volume ruang momentum. Oke, kita perkecil agar lebih enak dilihat. Nah, selanjutnya kita ganti dg menjadi d gamanya kita ganti tadi d pangkat 3r, d pangkat 3p dibagi dengan h pangkat 3. Oke, d pangkat 3r nya adalah v, kemudian d pangkat 3p ini 4 pi p kuadrat dp dibagi dengan, nah, h. Kita tahu bahwa kita tulis di sini pakai warna merah. H bar itu adalah h per 2 pi. Sehingga h itu akan sama dengan 2 pi h bar. Nah, ini yang sering digunakan pada rapat keadaan, yaitu 2 pi per 2 pi h bar. Sehingga h ini kita bisa ganti menjadi 2 pi h bar pangkat 3. Sebenarnya ini terserah mau diganti atau tidak, tapi di sini saya ganti saja. Sehingga akan ditemukan seperti ini. dg akan sama dengan 4 pi v p kuadrat dp dibagi dengan 2 pi h bar pangkat 3. Ini rapat keadaan untuk satu neutrino. Kita belum menghitung pasangannya dan jenis-jenisnya. Oke, kita simpan. Selanjutnya, tadi itu ada 3 jenis neutrino. Kita singkat Ne gitu. Kemudian dan pasangannya. Sehingga totalnya ada berapa? Yang pasti 6. Berarti ada 6 faktor degenerasinya. Nah, kemudian di bagian ini hanya ada satu keadaan untuk satu nilai momentum. Jadi, tiap satu neutrino itu hanya satu keadaannya. Sehingga faktor degenerasinya, misalkan F, itu sama dengan 6 dikali 1. Akan sama dengan 6. Nah, 6 ini kita kalikan pada rapat keadaannya. Sehingga rapat keadaan total, ini saya kasih merah, dg sekarang itu rapat keadaan total neutrino di alam semesta adalah 6 nya dimasukkan di sini dikali 4 pi v p kuadrat dp dibagi dengan 2 pi h bar pangkat 3. Oke, sehingga bentuknya adalah 6 kali 4 itu 24 pi v per 2 pi h bar pangkat 3 p kuadrat dp ini. Nah, persamaan terakhir ini itu adalah rapat keadaan momentum. Kita bisa tulis lagi. Jadi dg itu sama dengan 24 pi v dibagi dengan 2 pi h bar pangkat 3 p kuadrat dp. Ini jawabannya. Oke. Kita masuk ke bagian yang kedua. Ini kita pindah ke sini aja. Oke, bagian kedua itu tentukan rapat keadaan energi. Nah, kalau bagian yang A tadi rapat keadaan momentum itu ditunjukkan oleh ini. Ini dp, berarti ini rapat keadaan momentum. Atau kita bisa rubah seperti ini. dg sebagai fungsi p. Nah, berarti poin A itu rapat keadaan momentum. Nah, kemudian untuk poin B yang ditanya itu dg sebagai fungsi E. Nah, berarti kita merubah variabel yang ada di sini. Oke, kita tetap pakai persamaan yang kita peroleh pada poin sebelumnya. Namun, kita ganti P ini yang ada hubungannya dengan E. Nah, tadi pada soal kita tahu bahwa E ini sama dengan PC.
Sehingga kita perlu merubah P di sini sebagai variabel E. Itu kita bisa rubah di sini menjadi P sama dengan E per C. Kemudian kita perlu DP juga. Jadi kita akan memperoleh dari sini DP per DE itu sama dengan 1/C, atau DP sama dengan DE per C. Oke, selanjutnya kita perlu apa lagi? P udah, DP udah. Oke, kita tinggal masukkan DP ini dan P ini ke persamaan yang awal, sehingga nantinya akan diperoleh seperti ini. DG sebagai fungsi E itu akan sama dengan 24 pi V dibagi dengan 2 pi H bar pangkat 3. P nya kita ganti E per C pangkat 2, DP nya sebagai DE per C. Kita sederhanakan, DG sebagai fungsi E akan sama dengan 24 pi V per 2 pi H bar. Nah, di sini C kuadrat sama C, berarti C pangkat 3 kita masukkan di sini. Pangkat 3. Di sini E kuadrat DE. Nah, ini jawabannya. Ini adalah rapat keadaan energi. Rapat keadaan sebagai fungsi energi. Oke, selanjutnya. Yang poin C ini, tentukan spektrum energi neutrino. Nah, spektrum ini dapat kita cari seperti ini. Spektrum kita misalkan sebagai NE. Nah, spektrum ini kita bisa cari dengan rumus seperti ini. NEDE itu akan sama dengan DG sebagai E dikali FE. Oke, FE ini apa? FE ini adalah fungsi distribusi sesuai partikel yang kita tinjau. Nah, dalam kasus ini neutrino, dan di sini neutrino dianggap seperti elektron. Jadi neutrino akan mengikuti distribusi Fermi-Dirac karena elektron itu Fermi-Dirac. Jadi Fe-nya itu seperti ini. Oke, kita coba pindah Fe ini ke bawah. Oke, seperti ini. Nah, spektrum ini sebenarnya itu ya ini Ne ini. Jadi apa, mirip seperti probabilitas pada kuantum itu. Oke, kita coba masukkan di persamaan yang ini, sehingga NEDE itu akan sama dengan DGE, itu yang dari sini soal sebelumnya. Kita taruh sini. Oke. Kemudian dikali FE. Jadi tinggal dimasukkan 1 per eksponensial E per KT. Kita singkat saja KB ini sebagai K, konstanta K, ditambah 1. Nah, sehingga kita sederhanakan seperti ini, akan diperoleh 24 pi V per 2 pi H bar C pangkat 3. Kemudian di sini E kuadrat per E pangkat eksponensial pangkat E per KT plus 1 DE. Nah, sehingga akan diperoleh NDE ini sebagai 24 pi V per 2 pi H bar C pangkat 3 E kuadrat per eksponensial E per KT plus 1. Nah, seperti ini. Ini nanti kalau diplot akan menghasilkan sebuah spektrum energi dari neutrino tersebut. Nah, untuk mengetahui bentuk plottingnya, kita bisa menggunakan Google Colab, yaitu bahasa pemrograman Python.
Dan bentuknya itu pasti ada kemungkinan bentuknya grafiknya itu seperti ini. Pokoknya dia naik dulu, habis itu habis. Kita coba buktikan pakai Google Colab. Nah, untuk mempercepat waktunya, sebelumnya saya sudah uploadnya, yaitu langkah pertama kita import modulnya, NumPy dan Matplotlib untuk ngeplot. Nah, kemudian dari sini, nah persamaan ini masih mengandung variabel-variabel yang konstan seperti pi v, pi h bar c, kemudian dan kt ini. Kita definisikan terlebih dahulu. Nah, untuk v-nya kita belum tahu. Kita pakai satu saja. Jadi spektrum energi persatuan volume. Oke, kemudian P itu adalah 22/7. Nah, H ini adalah konstanta Planck 6,63 kali 10 pangkat min 34. Kemudian C ini kecepatan cahaya. Nah, kemudian K ini konstanta yaitu 1,38 kali 10 pangkat min 23. Kemudian T suhunya yaitu 2,7 Kelvin. Kemudian H bar itu adalah H per 2pi. Oke, kemudian kita buat titik-titik seperti ini. Misalkan ini. Yang sumbu X itu adalah E-nya. Nah, kemudian di sini pasti ada perubahan dari E. Kita anggap itu delta E. Nah, perubahan ini harus kelipatan KT agar bentuknya itu kelihatan. Sehingga di sini kita pakai KT dibagi 10. Jadi perubahan titik-titik ini adalah KT per 10. Nah, kemudian kita buat array-nya, yaitu kita pakai seperti ini. Dari 0 sampai 200 DE dengan perubahan DE. Nah, kemudian N-nya itu sama seperti ini. Persamaan ini. Kemudian kita plot. Oke, kita lihat. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Ini merupakan spektrum energi dari neutrino di alam semesta. Sesuai dengan prediksi yang kita peroleh tadi, yaitu dia akan naik dulu, habis itu habis di energi yang cukup tinggi. Oke, kita beranjak ke soal berikutnya. Di sini tentukan energi rata-rata persatuan volume neutrino. Oke, yang D ini adalah energi rata-rata. Biasanya disimbolkan seperti ini. Persatuan volume. Rata-rata per volume. Misalkan per volumenya nggak usah kita tulis, kita simbolkan sebagai E seperti ini, itu adalah E rata-rata per volume. Ini berapa? Oke. E rata-rata per volume itu bisa kita cari dengan mencari E total yang tentunya per volume dibagi dengan jumlah total N, jumlah total neutrino tentunya juga per volume. Jadi tugas kita mencari energi total dan jumlah neutrino total. Nah, pada soal yang E itu kita disuruh menentukan jumlah neutrino persatuan volume yang ada di alam semesta. Jadi kita bisa mencari jawaban E dulu, kemudian baru kita cari jawaban D. Karena jawaban D ini mengandung N total. Dan N total ini adalah soal bagian E. Nah, N total ini gimana cara nyarinya? N total tentunya per volume ya. Itu kita tinggal mengintegralkan ini, NE DE ini.
Jadi integral dari 0 sampai tak hingga n sebagai fungsi dE tentunya per volume dibagi dengan volume. Atau kita bisa tuliskan seperti ini, 0 sampai tak hingga, kemudian NE nya kita pakai yang ini. Oke. Tapi volumenya kita coret karena per volume ya. Anggap volumenya 1. Di sini sebagai n total. Oke. Oke, selanjutnya kita perlu mengintegralkan ini. Yang konstanta kita keluarkan saja, 24pi per 2pi H per C pangkat 3. Nah, kemudian di sini yang konstanta lagi nggak ada. Kita integralkan dari 0 sampai tak hingga E kuadrat eksponensial E per KT plus 1 dE. Oke, kita perkecil lagi biar enak. Nah, integral ini kita harus bawa ke sebuah persamaan yang ada di soal tadi, yang ini. Oke, kita selipkan di sini. Nah, ini di atas E kuadrat, berarti kita harus membawa ke persamaan ini integral dari 0 sampai tak hingga X kuadrat per eksponensial pangkat X plus 1 dx. Nah, untuk langkahnya kita misalkan saja di sini kan eksponensial pangkat X, berarti di sini X harus eksponensial pangkat X, sehingga X-nya itu adalah E per KT. Nah, dari sini kita akan memperoleh E-nya itu adalah XKT. Nah, kemudian DE-nya itu adalah KT dx. Nah, kemudian batasnya gimana? Batasnya itu tetap sama. Ketika E-nya 0, kan X-nya juga 0. Kemudian ketika E-nya tak hingga, maka X-nya juga tak hingga. Tetap batasnya. Nah, sehingga integral yang tadi, yang ini, itu akan menjadi seperti ini. N total itu akan sama dengan 24pi per 2pi H bar C pangkat 3. Kemudian integral dari 0 sampai tak hingga E-nya kita ganti sebagai XKT pangkat 2 dibagi dengan E pangkat X, E per KT-nya itu X plus 1. DE-nya kita ganti dengan KT dx. Oke, kita lanjutkan. 24pi per 2pi H bar C pangkat 3. Di sini KT-nya ada 2, ada tambahan lagi. Jadi KT pangkat 3 bisa dikeluarkan karena ini variabel atau konstanta. Sehingga di sini batasnya 0 sampai tak hingga tetap. Kemudian di sini ada X kuadrat per E pangkat X plus 1 dx. Nah, ini akan sama dengan bentuk yang seperti ini. Dan nilainya adalah 1,80. Sehingga N total itu akan sama dengan 24pi. Oke, di sini pangkat 3 semua. Jadi kita bisa tulis KT per 2pi H bar C pangkatnya ini pangkat 3. Kemudian di sini 1,80. Sehingga N total kita bisa tulis sederhanakan N total itu adalah 24 dikali 1,80 berapa? Kita coba pakai kalkulator. Atau nggak usah kita sederhanakan, misalkan seperti ini aja. 1,8 dikali 24pi, misalkan kita kurung seperti ini. 24pi KT per 2pi H bar C pangkat 3.
Oke, seperti ini. Nah, numeriknya kita bisa memasukkan nanti nilai pi-nya berapa, k-nya berapa, t-nya berapa, h-bar-nya berapa, c-nya berapa. Nanti kita akan memperoleh sekitar ini. Kita hitung dulu. Sekitar ini. 0,8925 kali 10 pangkat 9. Oke. Seperti ini. Oke. Kemudian setelah kita peroleh angka ini, kita balik lagi ke soal D. Dan soal D ini memerlukan E total. Jadi kita mencari E total dulu. Ini lanjutan D ya. Nah, E total tentunya per volume ya. Itu akan sama dengan gini. Integral dari 0 sampai tak hingga. Kemudian E dikali N sebagai fungsi E dE. Oke, N-nya tentunya ini per volume ya. Karena yang ditanya itu per volume. Oke. Sehingga E total ini akan sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga E dikali NE. NE-nya itu ini. Oke. Kemudian di sini ada DE. Oke. Kita pisahkan konstanta-konstantanya, kita keluarkan 24 pi. Tentunya ini V-nya hilang. 24 pi per 2 pi h bar c pangkat 3. Kemudian di sini ada integral dari 0 sampai tak hingga e kuadrat, jadi e pangkat 3 dibagi dengan eksponensial e per kt plus 1 dE. Oke, lagi-lagi kita harus membawa integral tersebut ke dalam integral yang telah ada di soal. Nah, di soal ini ada bentuk seperti ini. Yang bawah ini. Jadi kita harus membawa integral seperti ini. Nah, ini udah pangkat 3. Jadi tetap sama, X-nya itu adalah E per KT. Kayak yang tadi. Kita misalkan X itu sebagai E per KT. Atau kita langsung saja samakan yang ini. Oke. Kita samakan. Yaitu X itu sebagai E per KT. Kemudian DE-nya itu KT dX. Oke, kita rubah. Kita rubah persamaan yang tadi. Sehingga E total itu akan sama dengan 24 pi dibagi dengan 2 pi h bar c pangkat 3. Nah, kemudian integral dari 0 sampai tak hingga E-nya diganti X KT, ini pangkat 3. Kemudian ada eksponensial pangkat X plus 1. DI-nya kita ganti dengan KT dX. Oke, sehingga E total itu akan sama dengan 24 pi dibagi dengan 2 pi h bar c pangkat 3. Selanjutnya di sini kita keluarkan yang sama, yang konstan, yaitu KT. Ini KT pangkat 3, ini KT, sehingga di sini ada KT pangkat 4. Oke, selanjutnya di sini integralnya tetap 0 sampai tak hingga X pangkat 3 per E pangkat X plus 1 dx. Nah, integralnya sudah seperti ini dan nilainya itu adalah ini. Integral dari 0 sampai tak hingga X pangkat 3 per 1 plus E pangkat X dx itu adalah 5,67. Jadi bagian ini itu adalah 5,67. Kemudian ini tetap kita misalkan ini sebagai titik-titik saja. Ini sama kayak bawah. Nah, sehingga kita bisa nulis E total itu sama dengan 5,67 dikali dengan 24 pi KT pangkat 4 dibagi dengan 2 pi H bar C pangkat 3
Oke, udah seperti ini. Dan kalau kita masukkan semua nilainya, itu kita akan memperoleh, coba kita hitung dulu, kita akan memperoleh angka 10,475 kali 10 pangkat min 14. Energi total itu satuannya joule. Dan ini tadi joule per volume, berarti joule per meter pangkat 3. Oke. Setelah kita tahu E totalnya dan N totalnya, kita bisa cari ini E rata-rata. Sehingga E rata-rata itu adalah E total per N total. Kita udah tahu bahwa ini adalah 10,475 kali 10 pangkat min 14 dibagi dengan N totalnya, itu ini. Oke. Nah, di sini kita akan memperoleh angka, ntar saya hitung. Kita akan memperoleh angkanya yaitu 11,74 kali 10 pangkat min 23. Di sini satuannya joule. Oke. Oke, kemudian kita bisa membandingkan nilai-nilai energi total dan N total ini dengan sebuah perhitungan numerik. Apakah perhitungan kita ini udah benar atau belum? Oke. Ini hanya sebagai tambahan numerik. Oke, kita akan membandingkan yang pertama itu E total, atau kita yang pertama itu N total dulu. N total baru E total. Nah, kalau E rata-rata, jika N total dan E totalnya benar, pasti rata-ratanya juga benar. Oke, N totalnya ini seperti ini sama dengan, oke. Nah, kemudian untuk E totalnya itu ini. Oke, kita bandingkan dengan numerik, yang pasti kita pakai rektanguler karena tadi ada bentuk integral ya untuk menyelesaikan integral ini. Nah, integral itu sebenarnya adalah seperti sum. Misalkan gini, integral n e dE. Nah, ini kita bisa rubah seperti ini, sebagai sum NE dikali perubahan delta E. Nah, delta E ini nilainya harus cukup kecil agar semakin akurat. Oke, kita coba plotting seperti ini. Oke, sama, kita import NumPy, kemudian konstanta sama, tetap kita gunakan sama. Untuk perubahan DE nya atau di sini itu delta E itu tetap sama. Kemudian ini untuk menghitung N total, rumusnya N total itu tadi adalah ini NEDE, volumenya itu 1. Di sini kita juga menghitung seperti itu, kemudian kita plot. Nah, daerah biru ini jika dijumlah atau luasannya itu merupakan N totalnya, sehingga kita bisa ngitung N besar itu adalah sum dari N dikali delta E, seperti ini tadi, penjumlahan semua NE dikali dengan delta E, sehingga jumlah neutrino per volume itu kita peroleh seperti ini. Oke, jumlah neutrino per volume 894.079.404,89. Nah, jumlah ini bisa kita tulis menjadi 0,894 kali 10 pangkat 9. Nah, ini cukup mendekati hasilnya, sehingga kita bisa katakan jawaban kita itu cukup mendekati hasilnya. Mana yang benar? Yang pasti analitik, karena numerik itu memiliki ralat tertentu. Semua metode numerik itu memiliki kelemahan. Oke.
Kemudian kita coba untuk E total. E total tadi rumusnya itu seperti ini, integral dari E NE DE per V. Jadi yang membedakan hanya di sini. Fungsinya itu adalah E dikali NE, bukan lagi NE saja, sehingga di sini E dikali N. Kemudian kita plot lagi, nanti akan diperoleh seperti ini. Nah, luasan daerah merah ini itu adalah jumlah energinya, energi totalnya per volume. Sehingga E total itu adalah sum dari NE tadi dikali dengan DE. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. E total per volume itu adalah 1,049 sekian kali 10 pangkat min 13. Nah, bentuk ini kita bisa rubah menjadi 10,498 kali 10 pangkat min 14. Kita lihat hasilnya analitiknya 10,475 kali 10 pangkat min 14. Sehingga ini cukup bisa membuktikan bahwa hasilnya itu akurat. Oke, mungkin sekian dari saya. Jika ada sebuah kekeliruan tentang konsep ataupun sesuatu yang lain, kalian bisa komentar di bawah atau langsung DM Instagram saya. Terima kasih.